Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Ya, apa kabar lur? Semoga kalian sekeluarga sehat-sehat kabeh. Yang belum dapat jodoh segera, yang belum dapat kerja juga segera dapat kerja, amin ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ketika aku sendiri, saat itu juga aku merasa alone. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film action berjudul The Old Guard tahun 2020. Dibuat berdasarkan komik dengan judul yang sama yang rilis di tahun 2017. The Old Guard menceritakan sekelompok prajurit dengan kemampuan di luar nalar sampai pada suatu ketika ada perusahaan farmasi rakus yang menginginkan kekuatan mereka hanya untuk mencari keuntungan semata. Bagaimanakah adrenalin film ini? Langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari dulurku Mimo Mam ya. Ayam apa yang bisa kentut? Hayo apa lur? Apa ayo nyerah? Jawabannya pret chicken. Monggo skecaken. Pada suatu hari di Maroko, seorang wanita bernama Andy didatangi rekannya yaitu Booker untuk menyampaikan bahwa mereka mendapatkan misi dari mantan agen CIA bernama James Copley. Mereka pun akhirnya pergi menemui dua rekannya yang lain yaitu Joe dan Nikki untuk membicarakan misi yang diberikan oleh Copley. Mereka berempat adalah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Andy dan sudah 1 tahun lebih mereka tidak menjalankan misi bersama-sama. Copley menawarkan misi untuk membebaskan belasan sandera anak-anak kecil di Sudan Selatan. Namun Andy ragu menerima job tersebut karena 8 tahun lalu Copley pernah menyewa jasa mereka untuk sebuah misi di kota Surabaya. Dan kelompok mereka memiliki peraturan ketat untuk tidak bekerja 2 kali dengan orang yang sama demi merahasiakan identitas. Tapi karena ini misi sosial, Andy pun mau berdiskusi dengan Copley terlebih dahulu. This is what we do, Andy. I know you needed a break, but it's been over a year, boss. We can do some good. Have you been watching the news lately? You'll hear him out. Andy dan Booker pun akhirnya menemui mantan agen CIA Copley, sedangkan Joe dan Nikki berjaga-jaga dengan snipernya dari jauh, juga mendengarkan percakapan mereka. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Copley mengatakan alasannya keluar dari CIA karena istrinya sakit keras dan akhirnya meninggal 2 tahun lalu. Setelah mendengar kronologi kejadian penculikan beserta lokasinya, Andy pun akhirnya menerima tawaran tersebut, tentunya dengan imbalan uang yang sepadan. Yesterday afternoon, they murdered the teachers and abducts at gunpoint. Overflight confirmed the personnel. No food or water being brought in. We'll invoice you when it's done. Sesampainya di Sudan Selatan, mereka berempat langsung menyerbu markas musuh secara diam-diam di malam hari. Karena sudah sering menjalankan misi seperti ini lur, ya perkara cetek lah mengalahkan penjaga di luar dan langsung menyusup ke dalam markas. Anehnya di basement lokasi Sandra berada kosong melompong. Lalu tiba-tiba lampu pun dinyalakan yang ternyata prajurit-prajurit musuh sudah mengepung dan langsung memberondong mereka dengan peluru. Tapi yang terjadi... Iya, mereka berempat bukan tentara bayaran biasa, namun tidak bisa mati alias immortal lur. Wolverine pun minder melihat mereka. Gak pakai lama semua musuh dibunuh dalam waktu singkat, bukan hanya dengan senapan, tapi juga dengan pedang kuno mereka masing-masing. Ternyata misi tersebut hanyalah jebakan dari Copley. Tidak pernah ada yang namanya Sandra, dan semua itu dilakukan untuk membuktikan kekuatan abadi kelompok Andy. Copley yang memperhatikan dari CCTV pun sangat terkejut melihat apa yang barusan terjadi dan membuktikan bahwa teorinya selama ini adalah benar. Yeah, I got it. Yeah. We're
been set up. Setelah insiden tersebut dan mengubur semua perlengkapan militer dari Copley untuk menghilangkan jejak, sudah pasti misi para Immortal selanjutnya adalah mencari Copley untuk menghentikan bocornya identitas mereka. Dan inilah pasukan kuno. We have to tie this thing off. And then what? And then nothing. They know what we are. We have to find Copley. I'm done. Sementara itu di Afghanistan, seorang prajurit militer bernama Nile Freeman, lehernya tersayat musuh ketika sedang bertugas. Rekannya pun segera memanggil kru medis. Namun sepertinya nyawa Nile tidak tertolong karena darah terus mengucur deras dari lehernya. Akan tetapi, Dizzy, help please! No! Medic! We're dreaming about her. She's dreaming of she's just a baby. Andy dan teman-temannya juga mendapat mimpi yang sama dengan Nile. Dan ternyata kekuatan Immortal Nile baru saja bangkit. Setelah 200 tahun lebih tidak pernah ada manusia lagi yang menjadi abadi. Di tengah perjalanan mereka mencari Copley, Andy pun memutuskan untuk menjemput Nile sendirian ke Afghanistan sebelum Nile menjadi kelinci percobaan karena berhasil hidup kembali. Sedangkan Booker, Joe, dan Nikki diminta ke markas persembunyian mereka di Perancis untuk melanjutkan pencarian Copley. Sementara itu di London, CEO dari perusahaan farmasi Merrick bernama Stephen, juga dokter genetika yaitu Dr. Kozak, sangat terkejut begitu melihat rekaman Immortals yang hidup kembali dari Copley. Tapi karena hanya video dan tidak ada sampel biologisnya, Stephen pun memaksa Copley untuk menculik keempat Immortal agar perusahaannya dapat segera meneliti mereka semua. Yang pastinya satu-satunya tujuan Stephen adalah membuat obat sakti super mahal yang bisa menyembuhkan luka secara cepat dan memperpanjang umur manusia. Jelas ujung-ujungnya fulus, ya kan? What about the hard proof? Covering an uncontaminated sample of this extraordinary and extremely resistant to cap. I need all of them, Copley. I think I can get you one. No, not. Di kamp militer Afghanistan, teman Nile yang menolongnya pun merasa janggal karena Nile bisa sehat walafiat tanpa bekas luka sedikit pun. Padahal jelas-jelas Nile kehabisan darah dan sudah mati. Kabar itu pun langsung tersebar yang akhirnya Nile dijauhi teman-temannya dan jadi bahan gunjingan seluruh prajurit di sana. Selain itu, Nile juga diperintahkan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut di Jerman terkait kondisinya. Namun ketika dia akan berangkat, Andy pun datang menyerang dua komandannya dan langsung menculik Nile pergi dari sana. They're sending you to Landstuhl, Germany. Didn't think you were coming back. Right. Who are you? Andromache Scythian. But you can call me Andy. Di perjalanan, Nile pun sempat berusaha kabur, tapi wah, nggak tanggung-tanggung, langsung didor ndasnya sama Andy lur. Dan beberapa saat kemudian Nile pun kembali sehat. Lalu Nile juga menusuk Andy, tapi dia pun terkejut karena Andy juga memiliki kemampuan regenerasi yang sama. Andy pun menyuruh Nile untuk nurut bertemu para Immortals yang lain, dan nantinya akan dijelaskan tentang kemampuan saktinya itu. You can't die. You've got questions, kid. I get back in the car. Mereka pun akan berangkat ke Paris naik pesawat yang dipilotkan oleh orang Rusia, sebut saja dia Paijo seperti biasa ya. Karena perjalanan akan berlangsung cukup lama, Andy pun tidur sejenak. Tapi tak lama kemudian tangannya diikat ke seatbelt secara diam-diam oleh Nile dan dia menodong Paijo agar kembali ke Afghanistan. Dengan kode rahasia, Andy pun menyuruh Paijo untuk pura-pura mati agar tidak dimengerti oleh Nile. Lalu Andy pun berlagak menembak ke arah Paijo. Pesawat pun langsung menukik tajam dan Andy memaksa Nile untuk membebaskannya karena hanya dialah yang bisa menggantikan Paijo sebagai pilot. Some more of them. Who's gonna fly the plane? You don't speak Russian, do you? Because I told the pilot to play dead. Karena tetap ngotot menolak ke Paris dan ingin kembali ke Afghanistan, Nile pun akhirnya bergelut 1 lawan 1 melawan Andy. Loh, masih ijo kok berani-beraninya sama senior Anda.
Meskipun tulangnya patah sampai keluar, tentunya Nile bisa sembuh dengan cepat. Nile memikirkan keluarganya yang pastinya khawatir dengannya karena dia kabur dari medan perang. Lalu Andy mengatakan bahwa mulai sekarang Nile tidak punya pilihan lain karena jika dia kembali ke Afghanistan, tentunya akan dijadikan kelinci percobaan. You're not a Marine anymore. They're going to lock you up. This is real. I got people that love me, people that are gonna worry. Mereka berdua pun akhirnya sampai di markas persembunyian dekat dengan Paris, yaitu sebuah kastil terbengkalai, dan bertemu dengan ketiga Immortals lainnya, yaitu Joe, Nikki, dan Booker. Sambil makan malam mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan akhirnya Nile pun mengetahui bahwa kemampuan Immortals mereka adalah sebuah anomali atau kejanggalan yang sangat-sangat jarang terjadi pada manusia, yang membuat mereka dapat meregenerasi sel secara otomatis dan juga kekal abadi. Dari semua Immortals yang paling baru bergabung adalah Booker saat ditemukan Andy di tahun 1812 setelah mati melawan Napoleon Lur, dengan cara yang sama seperti menemukan Nile, yaitu dari mimpi. Lalu Joe dan Nikki ditemukan pada saat perang salib antara tahun 1000 sampai 1300. Sedangkan Andy sendiri, meskipun dia tidak menyebutkan berapakah umurnya, tapi ada petunjuk dari perkataan Andy saat membuat Nile pingsan sebelumnya, Lur. Nama asli Andy adalah Andromache yang berasal dari suku Scythia. Dengan kata lain, Andy sudah berumur lebih dari 6000 tahun, Lur. 6000 loh. Bisa dapat Indomie 2 ya kan? Karena suku Scythia sudah ada sejak 4700-an sebelum Masehi dan bermukim secara nomaden di Asia bagian utara. Tentunya para Immortals sudah melewati berbagai macam peperangan dan selalu membantu pihak yang menurut mereka benar, juga terus merahasiakan identitas masing-masing. Entah apakah mereka juga pakai bambu runcing, jangan-jangan membantu Indonesia melawan penjajah, bisa jadi ya kan? Namun Andy menjelaskan ke Nile bahwa mereka tidak seutuhnya abadi karena dahulu rekannya yang juga immortal tiba-tiba kehilangan kekuatan dan akhirnya tewas tanpa mengetahui kapan dan kenapa itu bisa terjadi. So you good guys or bad guys? We fight for the thing is right. Nikki and I met in the Crusades. The Crusades? Booker was the last. Yeah, I died. Napoleon. How old are you? Old. How old? Too old. Your wounds just we don't know when or why. Nothing that lives forever. He was a warrior just like us. Setelah itu mereka semua pun bubuk. Akan tetapi Nile mengalami mimpi buruk tentang seorang Immortals wanita lain yang terkurung di dalam peti besi di laut dan berulang kali mati hidup sambil terus tenggelam ke dasar laut. Mendengar ceritanya, Andy dan kawan-kawan pun terkejut. Lalu Nikki menjelaskan bahwa sosok itu adalah Queen, Immortal pertama yang ditemukan oleh Andy dan menjadi partnernya selama ratusan tahun. Sampai suatu ketika di tahun 1600-an, keabadian mereka diketahui oleh masyarakat Inggris. Karena dianggap seorang penyihir, mereka pun digantung berkali-kali, dan karena masih belum mati-mati juga, Queen pun akhirnya dibuang ke dasar laut dalam keadaan terkunci di dalam peti besi. Lalu ketika giliran Andy yang akan ditenggelamkan, dia pun berhasil kabur. Namun selama ratusan tahun Andy mencari Queen, sayangnya dia tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Maka dari itu para Immortals begitu takut jika mereka sampai diculik seperti Queen, karena wanita itu tidak bisa mati dan terus mengalami siklus mati hidup selama 500 tahun di dasar laut sendirian. Her name was Queen. The first immortal Andy found. They ran through the world together, fought thousands of battles. You are too powerful together for creating no salvation. Feel her pain? 500 years would make anyone insane. Nile yang begitu ketakutan pun keluar rumah cari angin, diikuti oleh Andy yang mengingatkannya bahwa Immortals akan selalu melindunginya. Lalu tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang ternyata itu adalah ulah pasukan Copley. Andy dan Nile pun gercep balik ke rumah dan sangat terkejut melihat Booker yang perutnya sudah jebol, yang membuat Andy sempat takut kemampuan healing Booker telah menghilang. Still in this shitty game with me. How bad is it? It's an improvement. Alhamdulillahnya Booker kembali hidup dan lukanya sembuh perlahan-lahan karena memang sangat parah.
Tapi sayang Joe dan Nikki telah tertangkap. Andy pun menyuruh Niall bersembunyi dan dia akan menyerang sisa-sisa tentara musuh sendirian. Namun Andy sempat tertusuk pisau di bahu kanannya. Can you even tell? Dengan izinnya Andy membunuh semua prajurit musuh dan Copley pun terpaksa kabur sambil membawa Joe dan Nikki. Karena kastil itu sudah diketahui musuh, mereka bertiga pun pindah ke tempat persembunyian lain, yaitu di sebuah tambang terbengkalai, dan Booker langsung mencari lokasi Copley melalui komputernya. Mr. Kane, I strongly recommend that we leave right now. What is this place? I stumbled on it. 1150s? Sementara itu di kantor Merrick, Stephen akhirnya dipertemukan dengan dua Immortals yaitu Joe dan Nikki. Dan langsung dites dong kemampuan healingnya Joe. Stephen menusuk-nusuk Joe dengan pisau dan terperangah melihat luka-lukanya yang langsung sembuh total. Proses penyembuhan itu juga disaksikan oleh Dr. Kozak yang akan segera meneliti darah Joe dan Nikki untuk membuat obat-obatan demi mendulang untung lebih banyak lagi sesuai perintah Stephen. Melihat itu semua, Copley pun mengingatkan Stephen bahwa seharusnya penelitian mengedepankan kemajuan sains dan menolong umat manusia, bukan hanya sekedar menyiksa Immortals dan mencari keuntungan semata. The Nobel Prize? And a fair few quid to Beautiful. This is about science or sadism. You owe me 2 more. Di tambang terbengkalai, ketika Andy sedang keluar, Niall ngobrol-ngobrol dengan Booker tentang hidupnya sebagai Immortals. Yang menurut Booker, seorang Immortals harus meninggalkan keluarganya karena lama-kelamaan anak istri mereka akan menua sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Namun Immortals hanya bisa melihat penderitaannya karena kekuatan penyembuh di diri mereka tidak bisa diberikan. Sementara itu Andy ternyata pergi ke Kimia Farma cabang Perancis, bukan karena dia ambeien, tapi membeli obat-obatan untuk luka tusukan di bahunya dan meminta bantuan mbak-mbak kasir emo untuk mengobatinya. Ya betul, setelah ribuan tahun hidup di bumi, kini kemampuan Andy mendadak hilang seperti rekannya dahulu. Stitches would be... This would help. There. This should do. Thank you. Can't be happening. No. It's time. Setelah Booker berhasil menemukan lokasi Copley, yaitu di Surrey, Inggris, nggak pakai lama mereka bertiga pun langsung OTW ke sana untuk menyelamatkan Joe dan Nikki yang sudah mulai dijadikan kelinci percobaan oleh Dr. Kozak di lab perusahaan Merrick. Dan Stephen akan terus menjaga dua aset Immortalsnya tersebut agar tidak ada perusahaan kompetitor yang ikut meneliti. Sesampainya di TKP, Booker pun memberikan pistol ke Andy lalu dia jalan duluan. Sedangkan Niall mengatakan ke Andy jika dia tidak bisa membunuh orang-orang begitu saja. Karena sebagai tentara, Niall hanya menembak orang yang benar-benar musuhnya seperti di medan perang. Selain itu, Niall juga ingin kumpul bersama keluarganya sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Andy pun akhirnya mengizinkan Niall pulang dan sebelum Niall pergi, Andy memberikan pistolnya yang tadi diberikan oleh si Booker. Got the back. I saw we church. All those. Is that supposed to be me? I still have time. Take the car, and when you ditch it. Ketika baru jalan, Niall melihat kendaraan-kendaraan militer yang OTW ke TKP. Dia pun menghentikan mobilnya sejenak dan berencana akan membuang mobil serta senjatanya untuk menghilangkan jejak. Akan tetapi Niall pun terkejut begitu melihat pistol yang diberikan Andy ternyata kosong. Niall pun teringat jika Booker lah yang memberikan pistol itu ke Andy. Dan itu artinya Booker sengaja memberi pistol kosong karena telah bekerja sama dengan Copley. Mengetahui Andy yang dalam bahaya, Niall pun akhirnya kembali untuk menolongnya. Empty. Karena tidak ada penjagaan, Andy dan Booker pun bisa masuk dengan mudah lalu bertemu Copley.
Andy pun bertanya di manakah Joe dan Nikki berada, tapi tiba-tiba Where are Joe and Nikki? You could help. Needless humanity needs you to share your. I learned your secret, written in the margin, passed on like legend. When my wife died, I devoted myself to your work. Ternyata alasan Booker bekerja sama dengan Copley karena dia ingin menemukan cara mengakhiri kemampuan healing para Immortals agar mereka bisa hidup menua layaknya manusia biasa. Andy pun begitu marah dan kecewa sampai akhirnya Booker terkejut melihat luka Andy yang tidak kunjung sembuh karena dia belum tahu kemampuan Andy yang telah hilang. Tak lama kemudian Stephen pun datang bersama pasukannya dan langsung membawa Andy juga Booker. Copley berusaha menahan Stephen karena kekuatan Andy telah menghilang dan penelitian itu sama saja artinya dengan pembunuhan. Tapi Stephen nggak ngurus, yang penting cuan ya kan? Dan Copley pun akhirnya dibuat pingsan. If Merrick can discover how he might find a way out and you're still bleeding. What did you tell me? She's not immortal. What do you mean not? I mean it's gone. Let's get them home. I'm sorry. I'm sorry. We don't stop. Beberapa saat setelah Stephen pergi, Niall baru sampai dan bertanya ke Copley di manakah Andy dan yang lainnya sekarang, juga menunjukkan jika Niall adalah seorang immortal. Copley pun menjelaskan bahwa seharusnya kekekalan itu bisa menjadi obat untuk menyelamatkan umat manusia, entah memperpanjang umur atau menghilangkan bermacam-macam penyakit. Karena Copley begitu terpukul melihat istrinya yang meninggal 2 tahun lalu. Selama ini Copley juga telah mengikuti sejarah tentang Andy yang secara tidak langsung telah menyelamatkan dunia. Karena banyak orang-orang yang Andy tolong dari zaman dahulu memiliki anak atau cucu yang nantinya menjadi penemu suatu obat, atau peperangan yang Andy menangkan telah menghindari kehancuran yang lebih parah. Montenegro. She saved a family of refugees for the early detection of diabetes. She saves a life 2-3 generations. She couldn't talk at the end, my wife. She couldn't breathe. She wouldn't stop bleeding. I know where they are. Gak pakai lama, Niall dan Copley pun langsung menuju kantor Merrick di London, yang untungnya Copley mengetahui seluk-beluk kantor tersebut dan juga memberikan Niall kartu akses. Pada awalnya Copley ingin ikut membantu, namun Niall melarangnya agar Copley bisa tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya menyerahkan para Immortals. What are you doing? I'm gonna make this right. Your dying won't do that. Get you access. You should get out of here before the noise starts. Sesampainya di lantai 15, Niall langsung ditembak mati karena memegang senjata. Tapi tak lama kemudian dia pun kembali sadar dan menembak 3 prajurit yang berjaga. Lalu Niall terus menyusuri lorong menuju ke laboratorium sambil terus melawan prajurit-prajurit untuk menyelamatkan Andy, Joe, Nikki, dan juga Booker. Who the hell are you? Where's the lab? Immortal or not? Meskipun telah dihianati, Andy memberikan kesempatan kedua bagi Booker dan menyelamatkannya. Setelah Niall memberikan senjata masing-masing, Immortals pun keluar dari lab itu melawan prajurit-prajurit juga memburu Stephen. Tapi kali ini mereka harus lebih berhati-hati karena Andy sudah kehilangan kekuatannya. Untungnya Andy masih selamat dari ledakan grenade launcher yang ditembakkan oleh Kin, pemimpin dari pasukan Stephen. Niall dan Booker pun langsung membawanya ke tempat aman, tapi karena musuh mengepung mereka, Andy pun mengambil kapak dan nekat menghadapi musuh sendirian tanpa mempedulikan kondisinya. Strategi selanjutnya mereka pun berpencar. Andy dan Niall menuju ruangan Stephen secara langsung, sedangkan Joe akan menyusup dari luar jendela diikuti oleh Booker dan Nikki.
Seluruh prajurit dikoitkan termasuk Kane, dan sekarang hanya tersisa Stephen. Karena luka tembak di perut kirinya masih belum sembuh total, Andy pun terlihat semakin lemah dan ditemani oleh Nile. Sedangkan Booker, Joe, dan Nikki pergi mengejar Stephen yang berusaha kabur dengan turun dari lift. Sambil terengah-engah menahan lukanya, Andy mengatakan jika dia akan tetap menghabiskan sisa hidupnya bersama para immortal. Tapi tiba-tiba, I know how I want to spend it. You're gonna spend it with us. I think you showed up when I lost my immortality. You selfish! I will kill her! ternyata Stephen masih berada di sana dan lift tadi hanyalah pengecohnya saja. Stephen mengatakan bahwa seharusnya Andy bisa menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Loh, justru ente yang sok-sokan mau nyelamatin nyawa manusia padahal tujuan sebenarnya uang, ya kan lur? Setelah itu Andy pun memberi kode aba-aba taktik seperti di pesawat ketika Nile baru bertemu dengan Andy, yaitu Nile akan berpura-pura menembak Andy. Dan akhirnya she's okay. Bastard on the elevator. Setelah seluruh insiden tersebut, mereka pun ngopi-ngopi di warkop tertua di London sambil membahas hukuman yang paling pantas untuk Booker atas kesalahannya. Jelas mereka tidak mungkin membunuhnya karena ya ngabis-ngabisin energi lah, ya kan? Orang bisa hidup lagi. Di lain sisi, sebagai mantan CIA, Copley telah mengubah status Nile menjadi KIA atau Killed in Action, yang artinya gugur dalam bertugas. Dengan begitu Nile tidak akan dicari lagi oleh pemerintah. Namun dia begitu sedih karena harus benar-benar berpisah dengan keluarganya. Pada akhirnya Immortals pun memutuskan memberi hukuman 100 tahun kesendirian kepada Booker tanpa kontak sama sekali dari Immortals. Jelas Booker nantinya tidak bisa hidup bersama orang lain terlalu lama karena dia harus berpindah-pindah tempat sebelum kemampuan healingnya diketahui. Selain itu, ini adalah momen terakhir Booker bertemu Andy yang sudah menjadi manusia biasa. Dan kemungkinan dia tidak akan hidup selama 100 tahun lagi. Talk to Copley. Make it look like I was killed in action. 100 years from today they'll meet. Till then you're alone. I'm gonna miss you. Setelah semua konflik yang terjadi, untuk menebus kesalahannya, Copley bersedia mengikuti perintah Andy yang akan membantu perjuangan Immortals menyelamatkan dunia. Seperti yang sudah terjadi selama ribuan tahun silam. Copley pun akan menyiapkan suplai dan misi penyelamatan, juga menjaga kerahasiaan Immortals dari orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan seperti Stephen. I'd be honored. Then let's go to work. We're going to protect and help us find those that are best suited to. Di akhir film, setelah 6 bulan hidup sendiri tanpa Immortals, Booker pun menjadi depresi, kobam, tidur, bangun jam 10 kayak ente. Ya, akan tetapi pada suatu siang, dia begitu terkejut melihat seorang perempuan yang sangat familiar tiba-tiba berada di kos-kosannya. Tak lain tak bukan, dia adalah Queen, Immortal yang telah terkurung di peti besi di dalam laut selama 500 tahun. It's nice to finally meet you. Buyar, info menarik buat kalian lur. Di Old Guard ada sequelnya yang diperkirakan akan tayang akhir tahun ini atau tahun depan lur. Semoga akan ada penjelasan ya dari manakah asal kekuatan mereka dan kok bisa tiba-tiba hilang, ya kan lur. Dan yang paling penting, apakah Queen akan bergabung atau malah menjadi musuh mereka. Jadi kita nantikan saja ya, sabar-sabar lur. Assalamualaikum.